Halo semuanya, welcome to Global Podcast. Podcast pertama aku hari ini ditemenin sama Dinda, pembuat dari Huluzen ya, Iya, dari yang mengangkat kisah sejarah Palembang. betul banget. Gimana Kak Dinda kabarnya? Kabar aku baik. Jadi so far aku udah semester 7 lagi hektik di usaha sih. Di wirausaha yang ambil project gitu? Iya, jadi semester 7 ini lagi ngejalanin wirausaha sih. Soalnya itu kan ada pilihan beberapa, ada proyek independen, ada KKN dan lain-lain. Oh, kenapa nih Kak? Langsung tertarik? aja ya, langsung aja ngobrol-ngobrol masalah zin. Ah, Kalau dari aku pribadi, tertarik zin itu karena menurut aku perbedaan zin dengan novel-novel yang lain, kalau untuk distribusi itu zin sendiri itu lebih mudah, teman-teman. Lebih mudah karena distribusinya bercetakannya independen. Dan ya kalau buku-buku seperti novel dan kalau misalnya harus ke percetakan buku yang emang bener-bener udah dapet nama itu ribet sih untuk proses percetakan. Kalau Jadi zin lebih fleksibel gitu ya? ya Ah, gitu. Oke. Terus Kayaknya langsung aja ya masuk pertanyaan pertama. Zin itu apa sih Kak? Zin itu jadi long story short, Zin itu dulu tuh jadi media independen yang dimana dulu itu nggak ada untuk menyuarakan, jadi itu per individu dan juga komunitas. Jadi Zin itu sendiri media independen sih, jadi lebih tepatnya. Jadi ada magazine dan juga Zin. Nah kalau Zin itu lebih ke media cetak yang versi kecil. Itu Kayak gitu. Jadi itu sepengetahuan kayak apa sih? majalah gitu ya. Iya, Tapi versi majalah. kecilnya gitu. Lebih ringkas Hmm. gitu. Gitu guys, ternyata Zin itu lebih Dan ringkas. Zin itu sendiri juga diterbitkan kan independen, jadi diterbitkan secara mandiri. Gitu guys. Oke. Kenapa Kak Dinda tertarik sama Zin gitu, mau nggak pengen langsung nyebur ke majalah gitu? Apa harus Zin gitu? Kalau Zin sih menurut aku balik lagi ke distribusi ya. Distribusi tadi tuh kan ribet ya untuk majalah itu juga kalau misalnya mau terbitin majalah itu juga ribet sih kalau mau terbitin yang versi banyak. Nah, kalau Zip sendiri itu kita bebas mengkreasikan untuk dari desain dan juga Iya, bentuk itu bebas Itu mau. bisa dikreasiin gitu ya. Iya, betul banget. Nah, kalau Zin itu sendiri menurut aku jadi kayak lebih bebas sih dan juga kita tuh bebas mau bikin diary, terus juga keseharian kita, misal kayak journaling sih jadi jatuhnya. Jadi ya Kayak bebas kayak banget. ya kayak journaling ya jatuhnya, kayak misalnya kita apa ya, ada kegiatan gitu, main skateboard gitu, bisa tuh dijadiin zin Iya, gitu iya, kan. betul. Jadi nggak, kalau majalah tuh lebih menurut aku keseluruhan overall halaman itu lebih banyak dan lebih banyak artikel juga. Kalau Zin itu bebas sih, kalian mau gambar sebanyak apapun dan juga ya apapun itu bebas. Jadi aku lebih tertarik Zin itu karena bebas aja, nggak perlu kritik apapun, nggak ada yang kritik juga. Oh ya, freedom ya, nggak Yap. terlalu formal guys ternyata kalau zin tuh. Betul. Oke, Terus masuk ke pertanyaan ketiga. boleh, Atau ada lagi yang mau itu jawab? aja sih. Masuk ke pertanyaan ketiga. Kenapa tertarik mengangkat sejarah kota Palembang? Ini pertanyaannya menarik banget sih, karena menurut aku sejarah Palembang itu udah banyak di generasi sekarang, terkhususnya di kalangan muda kayak aku, di Gen Z itu udah jarang banget yang tahu sejarah seperti minum kambangan. Itu aku pun baru tahu dari orang tuaku dan juga mentor aku dari Kak Mardo. Dan masih banyak lagi bahwasanya dari teman-teman aku luar kota itu masih banyak yang belum tahu bahwasanya Palembang itu banyak kue-kue yang nggak nggak terangkat gitu. Jadi banyak teman-teman aku tuh yang kalau datang ke Palembang, setiap datang ke Palembang bawanya tuh oleh-oleh ya tetap pempek, nggak ada yang bawa kue. Kue gitu kan? Nggak Ya, ada. Palembang Jadi aku pengen kenalin ke teman-teman aku yang di luar Palembang, terkhususnya juga teman-teman aku yang berada di dalam Palembang itu lebih aware lagi sih dengan sejarah tempat kita
berada atau tempat kita lahir. Itu sih. Kalau misalnya dari kita pribadi nggak tahu tempat sejarah kita berdiri, ya gimana mau kenalin ke orang-orang luar. Itu sih. Aku takutnya nanti keesok-esokan nanti nggak sampai ceritanya ke anak-anak terus ke cucu-cucu berikutnya, generasi Ya, berikutnya. betul guys. For your info guys, Palembang itu kota tertua di Iya, Indonesia. betul. Kota Tapi paling tua gitu. jarang banget diangkat atau diulik mengenai sejarahnya. Karena menurut aku untuk kalangan muda itu udah pada nggak aware ya, udah pada nggak peduli, nggak peduli sih, lebih nggak tahu sejarah tempat mereka sendiri. Itu. Terus Kak, Terus di pertanyaan berikutnya, apakah Zin diminati masih atau masih banyak yang minat dengan Zin? Diminati banyak orang gitu. itu di pertanyaan keempat Empat ya. ya. Masih banyak sih. Itu di pertanyaan keempat. Masih banyak. Karena apa tadi? Pertanyaan Diminati banyak orang. masih, karena menurut aku di zaman yang era digital yang udah serba instan dan serba cepat sekarang, dari aku pribadi aku butuh banget untuk asupan yang lebih lambat aja sih, karena di era digital sekarang yang serba instan dan juga serba cepat. Dari aku pribadi, mungkin teman-teman aku atau Ether juga itu kalau kita scroll doang itu cepat lupa sih. Jadi misal sekarang kita scroll TikTok, Iya, scroll betul. apapun deh, itu sekarang kita ingat, tapi kebesokannya itu ya cepat lupa. Kalau misal dari aku pribadi, dari Zin itu ya kita tahu megang fisiknya dan kita buka per halaman itu jadi ini kayak gini, ini kayak gini, lebih melekat gitu memorinya. Ya sorry, itu menurut aku juga itu lebih seru sih, lebih enak gitu. Visualnya langsung kita lihat langsung kan, dari cetakan Dinda sendiri gimana gitu, kreasi-kreasinya gitu. Kalau dari HP kan udah biasa ya, ini yang di media cetak gitu guys. Karena kalau dari HP sendiri pun itu menurut aku udah banyak yang ngangkat ya. Kalau dari media cetak dan Zin, terkhusus Zin sendiri itu pembahasan isu dan juga isinya itu berbeda-beda. Jadi kalau dari konten Instagram ataupun TikTok itu menurut aku udah banyak banget yang ngangkat. Misal membahas mengenai sampah di sungai. Nah itu mungkin orang interest untuk mengangkat juga. Tapi ya cuma di scroll doang. Jadi nggak ada yang emang bener-bener dibaca gitu. Oh iya, betul, sungai betul. ada sampah. Dilewatin doang gitu. Jadi kayak ya udah. Mungkin saat itu peduli, tapi besok-besok kayak ya udah lupa lagi, buang sampah lagi di sungai kayak gitu. Jadi kayak repeat gitu, nggak ada perubahan. Enggak Jadi ini ya, enggak peduli lingkungan jatuhnya. jadi ya gitu-gitu doang. Kalau di sosmed mah gitu-gitu doang. Kalau fisik dan kita baca itu kan lebih lebih slow kan, lebih ya memorable gitu. Itu sih menurut aku. Wah, oke. Pertanyaan kelima, Kak. Kenapa Zin masih dilirik di zaman era digital? Nih guys, kan sekarang kan lakunya tuh lihat di kayak di platform kayak IG, TikTok gitu kan. Scroll doang gitu kan. Nah, kenapa yang Kak Dinda sendiri yakin gitu masih dilirik di era digital nih? Itu sebetulnya jawabannya sama dengan jawaban aku sebelumnya, karena di zaman sekarang yang serba instan dan juga fast content itu menjadi salah satu ketertarikan kalangan muda juga untuk lebih mengenal apa itu Zin dan juga media cetak. Dan menurut aku kayaknya di zaman sekarang tuh udah balik lagi ke zaman, jadi zaman sekarang tuh udah putar balik ke arah zaman dulu di tepatnya di era orang tuaku dan nenek-nenek kalian mungkin yang dulu tuh kalau foto tuh pakai kamera analog dan juga pakai video yang ribet-ribet gitu. Nah kalau sekarang tuh dipakai lagi kayak kamera analog, terus juga yang cucinya film ya? Ya harus dicuci film gitu. Itu ribet banget, tapi sekarang udah pada pakai lagi. Dan kayak digicam, kamera-kamera yang jadul-jadul, bukan jadul sih, lebih ke
Tempo dulu. Nah, itu kembali dipakai ulang, dan menurut aku itu kayak media cetak itu kembali ke versi dulu sih. Jadi mungkin banyak anak muda yang tertarik, dan juga peningkatan itu bisa dilihat dari penggunaan roll film dan juga kamera-kamera analog. Itu kayak ya berputar lagi, no. Era kita tuh berputar lagi. Ya, Jadi untuk media cetak pun itu throwback gitu. jadi menurut aku lebih apa ya? Malah jadi lebih banyak yang tertarik dengan media cetak dibandingkan untuk yang fast content tadi. Karena kalau zine sendiri atau majalah atau apapun itu deh, kayak novel, itu kalian tuh bisa megang wujud asli Ya, dari betul fisik guys. itu. Betul guys. Kalau kayak kalian cuman punya dari digitalnya ini ya. doang, itu kalian bisa HP kalian bisa rusak. Betul. Bisa hilang jejaknya gitu. Iya, jadi misal kalian beli digital nih. Nah, kalau data kalian hilang, HP kalian hilang itu kalian nggak bisa Nggak megang. di-save. Iya, betul banget. Nah, Kalau itu ini salah kan satu. dicetak tuh bisa ditaruh di lemari gitu. Waktu-waktu mau baca lagi asik gitu. Benar, jadi asik juga. Itu. Terus Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir ya? Ya, terakhir. Ya, soalnya tadi di briefnya ada Ya. pertanyaan. Podcast guys. Apakah kalangan muda sekarang tertarik dengan sejarah? Menurut aku nggak semua sih. Overall ada yang suka, dan juga ada yang mungkin baru tertarik dengan sejarah, terkhususnya sejarah Palembang. Untuk sejarah sih udah banyak peduli ya dengan sejarah Indonesia, dan juga terkhususnya sejarah kota Palembang. Untuk pertanyaan tadi udah banyak sih yang tertarik dengan sejarah, karena menurut aku ya karena kalau dari aku pribadi ya penting banget untuk angkat sejarah. Betul itu guys. Karena kalau kita dari kalangan muda pun esok-esok kita gak tahu sejarah tempat kita tinggal, tempat kita lahir, Sayang banget. Itu mah gak bakal sampai ke anak cucu cicit sih. Jadi kayak Tuh guys, kayak minim pengetahuan jatuhnya. Jadi sayang banget. Cerita sejarah itu tuh sampai di nenek doang gitu, misal di kakek nenek kalian. Terus nggak tersampaikan di kita, dan kita nggak berusaha untuk ngulik dan mencari tahu sejarah Palembang itu apa. Dan ya besok sayang banget kota yang katanya tua ini terlupakan karena dari diri kita sendiri. Itu sayang banget sih. Betul banget Kak. Itu untuk sejarah sih udah banyak tertarik, karena dari teman-teman aku mereka banyak yang baca buku juga, buku-buku sejarah, kayak buku dari Pak apa yang aku lupa, pokoknya udah banyak yang peduli sih dengan sejarah. Itu sih Sejarah Palembang sendiri. Semua sejarah Indonesia dan juga sejarah Palembang itu aku juga kemarin ngulik ya, datang ke depan Masjid Agung. Itu ada tempat apa ya, buku-buku lama. Iya. Itu ada bapak-bapak. Terus aku upload di story Instagram aku, dan ternyata banyak yang komen mau pinjam, mau ini. Itu tuh buku apa ya, aku lupa, pokoknya tentang sejarah Palembang. Sejarah Palembang ya isinya. Karena menurut aku gimana kita kemasnya aja sih, gimana kita menyampaikan ke Gen Z aja gitu, agar mereka yang Gen Z termasuk diri aku sendiri itu juga mudah bosenan. Jadi kalau penyampaian misal kayak beda buku atau apapun itu ya harus tetap datang, karena kalau bukan kita ya siapa lagi dari kalangan muda. Boleh. Itu aja sih. Iya. Boleh Kak Dinda tunjukin zin Kak Dinda sendiri. Nih lihat guys. Wait. Ini guys. Ini aku kemarin ngebahas mengenai Talang Semut, yang ternyata di Talang Semut itu sendiri ada gerbang yang sebelumnya tuh aku nggak tahu. Ternyata di situ ada gerbang. Gerbangnya masih ada nggak sih? Nggak ada sih. Itu cuma gerbang sementara. Nggak ada lagi guys. Nggak ada. Jadi itu cuma perayaan Ratu Wilhelmina. Nih bacanya nih. Ternyata ada gerbang. Bacanya nih lebih asik gitu. Makanya cocok untuk semua kalangan gitu, termasuk Gen Z. Betul. Gen milenial, bahkan di atasnya lagi. Karena kalau di atas lagi tuh malah mereka throwback gak sih? Jadi
nostalgia, oh ternyata iya benar di jalan ini ada ini, di jalan ini ada itu. Ya, betul. Terus juga di gedung ini ada cerita ini gitu guys. Sayang banget Gen Z nggak tahu tentang kotanya sendiri gitu. Betul. Jadi menurut aku harus dari kita sendiri sih harus tetap peduli dari tempat tinggal kita, terkhususnya kota ini ya apa ya, butuh untuk lebih peduliin. Betul, guys. Tuh untuk di kalangan muda. Itu sih, itu aja. Mungkin dari aku itu aja sih, Kak Emir. Ya. Nah kayaknya kita pertanyaannya sampai situ dulu aja guys, karena ini kebetulan short podcast doang. Oke, thank you Kak Dinda udah datang ke sini. Udah mau jadi narasumber aku. Oke. Aku juga terima kasih banyak udah diundang di podcast ini. Mungkin itu aja kali ya. Oke. Dadah guys. Dadah. See you.